Oke, sekarang hari Selasa, tanggal 20 September 2022, pukul 7.15 ya. Jadi, saya ingin mengupdate kondisi dari salah satu akuarium laut yang ada di lapak saya di Marine Aquatic Gallery ya. Jadi ini adalah akuarium laut mini, no ribet ya, no sum, no skimmer, no water change. Ya, kalau para marine aquaris ya mengikuti channel saya pasti sudah familiar ya dengan akuarium laut ini. Jadi ini sudah lama sekali ya. Jadi ini akuarium pabrikan sih sebenarnya, saya lupa mereknya apa. Tapi ini akuariumnya kecil sekali dan kapasitas air di dalamnya itu juga nggak terlalu besar ya. Oke ya, jadi ini akuarium laut no ribet saya. Jadi tidak punya sum, tidak punya skimmer dan tidak pernah water change ya. Jadi udah berjalan 2 tahun lebih. Dan kita lihat sekarang apa saja yang saya pelihara di dalam akuarium laut no ribet ini. Ya, ini konsepnya sederhana saja ya. Ini hanya akuarium laut fish only ya. FO tank with live rock dan diisi oleh beberapa ekor ikan ya. Jadi banyak komentar miris nih tentang akuarium ini. Jadi ada yang mengatakan kalau ini akuarium penyiksa hewan ya. Jadi kalau ini penyiksa hewan, udah bisa dipastikan tuh ikan-ikan yang ada di sini udah mati dalam hitungan hari. Tapi ini kita bisa melihat ya, kalau diikuti channel saya dulu memelihara atau memasukkan beberapa ekor ikan dori ke sini. Jadi ada 3 ekor ikan dori size tiny, ya. Kemudian ada 3 ekor ikan dori perut kuning atau yellow belly blue tank size S. Sekarang kita lihat ya perkembangan dari ikan-ikan itu. Ya, inilah kondisi dari ikan-ikan yang saya pelihara di akuarium laut mini no ribet saya ya. Jadi itu ada yellow belly blue tank ataupun juga dori perut kuning yang tadinya size S. Ini setelah dirawat beberapa bulan di sini, yang size sudah naik ya. Jadi sekarang sudah masuk ke size M. Kemudian itu ada juga yang size tiny, ya dia sudah masuk ke size S sekarang ya. Kemudian di sini ada juga beberapa ekor ikan angel yang menurut saya sih level pemeliharaannya itu cukup sulit ya. Level pemeliharaannya itu difficult ya. Itu ada yang namanya regal angelfish ataupun juga angel doreng ya. Size-nya juga nggak terlalu besar, itu size S plus. Jadi ikan angel doreng ini sudah cukup lama saya pelihara di dalam akuarium laut no ribet saya ini. Oke, tadi ketika saya memvideokan ikan-ikan ini dari dekat, dia nggak ada yang mau keluar ya. Tapi ini saya sudah agak menjauh dari akuarium tuh. Kita bisa melihat ya, ikan ini udah nggak sudah sangat rakus sekali, sudah sangat adaptif sekali, sudah bisa memakan beberapa pelet ya. Itu dia angel doreng yang terkenal sulit untuk dipelihara, level pemeliharanya difficult. Itu bisa kita adaptasi ya, bahkan dipelihara di dalam akuarium yang sangat sederhana ini, yang tidak didukung oleh peralatan yang mahal-mahal yang mumpuni ya. Jadi ekosistem laut sudah terbentuk dengan baik, jadi ikannya bisa beradaptasi dengan baik di sini. Oke, ini coba saya kasih makan lagi, apakah dia masih mau.
Ya, dia masih malu-malu ya, tapi dia lapar tuh. Ya, yang pasti yang selalu lapar nih adalah Dory dan juga angel doreng, regal angelfish ya. Itu ikan Kennedy ya. Angel Kennedy-nya juga sudah rakus nih, cuman karena di videoin dia kayak malu-malu gitu. Jadi kalau ikan-ikan ini, ikan angel Kennedy ataupun juga ikan regal angelfish, itu bisa dipastikan ya, kalau misalnya dia tidak makan dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, udah dipastikan dia akan kurus, dia itu akan mati kemudian. Tapi ini saya udah bisa mengadaptasi ikan-ikan ini untuk tinggal di akuarium, kemudian sudah bisa menerima pakan berupa pelet ya, jadi lebih gampang, lebih praktis memeliharanya. Oke, kita lihat nih sistem pendukung yang ada di akuarium laut No Ribet ini ya. Jadi saya bilang tadi ini akuarium laut no ribet ya, no sum, no skimmer, no water change. Lihat, ini sama sekali tidak ada sum ya, kemudian tidak ada juga skimmer ya. Jadi saya hanya menggunakan pompa ataupun juga top filter ya, hanya menggunakan filter atas, sama seperti ketika kita memelihara ikan hias air tawar ya. Tapi untuk membentuk ekosistem laut ya di dalam akuarium itu perlu pengetahuan dan juga skill yang pasti ya. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan para marine aquarist ini mengikuti cara saya ya. Jadi cara ini cukup riskan ya. Jadi jangan diikuti cara saya. Jadi kalau saya selalu merekomendasikan ya agan-agan itu untuk memelihara ikan laut dengan peralatan pendukung yang lebih baik, misalnya dengan menggunakan float skimmer, kemudian menggunakan some filter ya. Ya oke, kita lihat tuh ikan-ikannya pada makan semuanya ya. Yellow belly blue tang yang sudah beranjak dari size S ke size M, dan menurut saya sih ini udah sudah tidak sesuai lagi nih size ikan dengan size akuariumnya ya. Jadi mungkin next time saya akan harus memindahkan ikan-ikan ini ya, karena memang sudah tidak cocok lagi dengan size-nya ya. Akuarium ini terlalu kecil ya untuk ikan-ikan yang saya pelihara di dalam akuarium ini. Oke, jadi ada customer saya yang ingin membeli salah satu biota yang saya rawat ya di dalam akuarium ini, dan ini adalah biota yang menurut saya sih cukup sulit untuk bisa diadaptasi ya, yaitu itu dia si angel doreng. Ini bisa dibilang juvenile ya masih ya. Ukurannya masih sangat muda. Kita bisa melihat ya di kanan atas dari sirip dorsalnya kita bisa melihat lingkaran gitu ya, motif lingkaran itu merupakan indikasi kalau ikan ini masih muda ya, masih juvenile. Nanti kalau misalnya dibentuk dewasanya, dibentuk adult dari regal angelfish ini, motif tersebut sudah hilang. Memang kalau dibandingkan dengan ikan jenis angel yang lain, dia tidak memiliki bentuk ataupun juga bluestone ya. Kalau misalnya di angel lain seperti angel Napoleon, angel Napoleon, angel Batman ya, angel Anularis, angel Piama, itu biasanya mereka memiliki bentuk bluestone ya. Kemudian di masa dewasanya dia akan bertransformasi menjadi angel itu ya. Tapi kalau misalnya angel doreng ini ataupun juga regal angelfish, jadi tidak ada bentuk bluestone ya. Dia dari kecil itu sudah seperti itu ya, tapi ada motif tertentu yang membedakannya dengan regal angelfish yang sudah adult ataupun juga dewasa ya. Oke, ini salah satu koleksi pribadi saya sih sebenarnya ya, si regal angelfish ini, karena memang
cukup challenging sih menurut saya. Cukup menantang untuk bisa mengadaptasi ikan angel doreng ini, dan ini merupakan apa ya, menurut saya sih kebanggaan ya kalau kita bisa mengadaptasi memelihara ikan ini dengan sehat ya di dalam akuarium. Ya walaupun ini cuma ikan angel lokal gitu, ini angel apa ya, angel doreng Padang ini. Ya mungkin kalau di compare dengan angel-angel yang dari impor ya, mungkin harganya ya jauh sekali. Tapi menurut saya sih eksklusivitasnya itu menurut saya sih nggak kalah ketika kita bisa menghadirkan ikan-ikan angelfish lokal, tapi bisa yang sudah sehat ya, yang sudah beradaptasi untuk bisa dipelihara di dalam akuarium. Ya menurut saya ikan ini juga nggak kalah cantiknya dan nggak kalah eksklusifnya ya, dibandingkan ikan-ikan laut yang berasal dari luar negeri ataupun juga ikan impor. Ya para marine aquarist pasti tahu ya, untuk beberapa jenis ekor ikan tuh ya ada eksklusivitas yang pasti ya, baik itu dari segi harga ataupun juga tingkat kesulitan. Jadi kalau menurut saya angel doreng ini dari segi harga sih menurut saya sih masih medium ya, tapi yang membuatnya jadi eksklusif itu adalah tingkat kesulitan dalam pemeliharaan ikan ini ya. Jadi banyak yang gagal ya, termasuk juga saya ya. Persentase susu tetap ada, jadi ini salah satu ikan yang survive ya, yang cukup adaptif untuk bisa dipelihara dalam waktu yang lama ya. Jadi ini mudah-mudahan di rumah barunya nanti di akuarium salah satu customer saya ya, dia itu bisa hidup nyaman ya, lebih nyaman dari di sini. Karena ini juga akuariumnya juga size-nya kecil ya, peralatan pendukungnya tidak terlalu mumpuni. Jadi mudah-mudahan kalau di rumah barunya nanti dia bisa hidup lebih nyaman daripada di dalam akuarium saya ini. Kita langsung tangkap nih angel doreng juvenile dari Marine Aquatic Gallery. Sekarang kita akan tangkap. Ini lampunya saya pindahkan dulu ya, kemudian ini beberapa live rock akan saya pindahkan untuk memudahkan saya menangkap ikan angel doreng ini. Dia memang sudah terlalu besar untuk dipelihara di dalam akuarium kecil ini ya. Kita lihat nih ya, sudah tertangkap nih. Ini dia regal angelfish juvenile dari Marine Aquatic Gallery ya. Sudah tertangkap, kita langsung kirim. Kok ini sudah saya tangkap ya, ikan regal angelfish size S plus. Ini masih remaja ya. Kita packing dengan menggunakan air baru, plastik baru, dan kita langsung kirim. Alhamdulillah malam ini saya mendapatkan orderan dari salah satu customer saya yang memesan ikan hias laut rawatan ya. Jadi ini ikan yang dipesan adalah ikan yang menurut saya sih level pemeliharaannya itu difficult ya. Jadi cukup sulit untuk dipelihara, cukup sulit untuk diadaptasi dipelihara di dalam akuarium, karena biasanya ikan ini akan mati karena masalah diet ataupun juga pakan ya. Tapi ini ikan ini sudah berhasil saya adaptasi untuk bisa dipelihara di akuarium, dan dia sudah sangat rakus makan pelet ya. Usianya ini udah lebih dari 3 bulan. Ini adalah angel doreng ataupun juga regal angelfish juvenile. Kita masih bisa melihat itu motif bulat ya di di kanan atas dari sirip dorsalnya ya. Ini akan berubah, akan menghilang ketika dia sudah memasuki form adult ataupun juga bentuk dewasanya. Ya, ini adalah ikan doreng Padang ataupun juga regal angelfish.